Halo teman-teman, kita sampai di part yang kedua tutorial sepatu rajut siksa. Perlu diketahui teman-teman bahwa pola sepatu ini tidak baku ya, tergantung jenis sepatu dan tergantung benang yang kita pakai. Dan setelah itu kita akan nyampe baris yang keempat. Ini saya pakai warna hijau, teman-teman boleh pakai warna yang sama dengan baris kedua atau boleh juga seperti saya, atau juga boleh satu warna aja. Dan di bagian depan ini kita akan melakukan pengecilan. Kita akan membuat 3 DC di crease. Jadi sebelumnya kita akan menentukan titik tengah dulu. Ini adalah titik tengahnya ya. Jadi kita akan kecilkan 3 stitch sebelum dan sesudah titik tengah. Jadi caranya kita akan membuat DC sebelum titik tengah, kemudian DC di titik tengah, dan DC sesudah titik tengah. Itu akan kita selesaikan bersama-sama atau kita buat di crease seperti ini ya. Kemudian akan kita kait benangnya dan kita langsung masukkan sekaligus ke 4 lubang ini. Nah, kalau misalkan teman-teman memakai sepatu yang depannya ujungnya runcing, teman-teman bisa membuat decrease itu di baris yang ketiga. Ini karena ujungnya tidak runcing, jadi saya decrease di baris yang keempat. Seperti ini. Kemudian akan kita lanjutkan membuat V-stitch di setiap V-stitch yang sudah kita buat. DC, CH1, DC, seperti itu diulang sampai ke bagian akhir. Oke, ini saya sudah selesaikan yang baris ketiga ya. Kita lakukan pengecilan di sini, kemudian kita lanjutkan membuat V-stitch sampai di ujung belakang ya. Lalu kembali kita slip stitch dan juga kita ikat benangnya seperti yang pertama kita buat ya. Dan tahap selanjutnya adalah kita perhatikan bagian samping sepatu ini ya, bagian samping. Kalau rajutan kita tingginya sudah sama dengan bagian samping, ini artinya kita berhenti merajut dari belakang ya. Jadi kita selesaikan baris ketiga, atau setiap sepatu biasanya berbeda. Ada yang membutuhkan 4 baris, ada juga yang cuma 3 baris, ada juga yang cukup 2 baris saja. Dan juga tergantung dengan kencang atau kendornya tarikan tusukan kita ya. Makanya saya menyarankan kalau membuat sepatu ini kita tarikannya jangan terlalu kendor, jadi supaya hasilnya nanti bagus ya. Nah, kalau sudah mentok seperti ini, di bagian samping sudah tingginya sudah sama dengan sepatu, bagian samping sini sudah sama juga dengan sepatu. Lalu kita akan mulai merajut bagian depannya dulu ya. Nah, pertama kita akan merajut dari sini ya, dari bagian sini ya, kita masukkan haknya ke sebelah sini, kemudian kita buat simpul seperti ini. Kita buat rantai 1 ya di sini, kemudian kita buat SC di sini, SC, kemudian ini masih SC lagi ya, SC. Kemudian di sebelah sini kita akan buat HDC ya. HDC itu setengah DC. Jadi kita kait seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Kemudian kita kait lagi. Kita kait seperti ini. Kita kait dan kita langsung selesaikan ke sebelah sini. Nah, ini adalah tusuk HDC atau tusuk setengah tusuk ganda ya. Nah, setelah itu kita buat HDC lagi di sebelah sini ya. Kita buat HDC lagi, sekali lagi. Nah, kalau untuk yang di sini kita akan buat DC ya, di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan buat V-stitch lagi ya di sini, melanjutkan V-stitch yang sebelumnya. Nah, pertanyaannya berapa banyak SC dan berapa banyak HDC atau DC yang akan kita buat ya. Nah, ini
kita akan mulai membuat rajutan dari sebelah sini atau mentok di tempat yang mulai meninggi ya. Jadi ini bagian sepatu yang datar. Nah, di sini kita sudah mulai meninggi ya bagian sepatunya. Jadi tidak harus sama dengan saya. Yang penting di sini tertutup ya. Di bagian sini tertutup. Boleh juga kalau misalkan teman-teman mau buat SC semuanya di sini juga nggak apa-apa. Nah, yang penting nanti pada saat membuat V-stitch kita bisa membuat V-stitch di sini. Kalau untuk bagian sini ini menyesuaikan dengan tusukan tarikan, maksud saya menyesuaikan dengan tarikan kencang atau kendornya tusukan yang teman-teman buat, atau juga bisa menyesuaikan dengan model sepatu yang kita pakai ya. Jadi seperti itu. Lalu kita akan lanjutkan membuat V-stitch di sini. Nah, setelah kita selesaikan V-stitch ini, kita akan membuat pengecilan lagi di bagian depan. Caranya sama seperti yang warna hijau tadi ya. Kita buat 3 DC decrease sebelum titik tengah, di titik tengah, dan setelah titik tengah. Kita akan buat 3 DC decrease seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat V-stitch lagi. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di ujung sini ya. Kita sudah membuat V-stitch di sini, dan sekarang di sini itu kebalikan dari yang kita buat di sini tadi ya. Sekali lagi nggak harus sama persis, yang penting bagian ini sepatu ini tertutup. Jadi saya akan buat di sini 1 DC, kemudian HDC, kemudian HDC lagi, kemudian saya akan buat SC ya, SC dan SC sekali lagi, lalu saya akan slip stitch di sini ya. Kita slip stitch. Nah, kemudian kita matikan benangnya di sini. Nah, sudah. Selanjutnya, untuk baris selanjutnya caranya sama persis dengan benang yang warna biru ya. Jadi teman-teman sesuaikan tinggi samping kanan kiri sepatunya, kemudian kita buat SC, HDC, dan DC, atau SC saja boleh, HDC boleh, DC saja juga boleh. Dan setelah itu kita buat V-stitch, kemudian di titik tengah kita akan buat pengecilan, dan di bagian samping kebalikannya bagian samping satunya lagi. Seperti itu. Karena pola sepatu ini tidak baku, jadi disesuaikan dengan sepatu yang teman-teman pakai, juga disesuaikan dengan benang yang teman-teman pakai, juga dengan tarikan rajutan teman-teman.
Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat baris terakhir di bagian depan ya. Seperti biasa kita mulai dari ujung sebelah sini ya. Kita mulai dari sini. Kita buat SC. Kemudian HDC. Dan ini sudah tinggal pengecilan yang terakhir ya, yang kita akan kecilkan di sini. Kita buat DC decrease ya, 3 kali, 1, 2, 3 ya. Sudah seperti ini. Nah, kemudian kita buat HDC di sini. Dan kita buat juga SC ya. SC 2 kali boleh. 1, 2 ya, seperti ini. Kemudian slip stitch. Seperti ini, dan kita kembali matikan benangnya di sini ya. Oke, selesai baris terakhir. Lalu kita akan rapikan benang-benang ini ya, benang-benang yang ada di dalam sini. Ini kita akan ikat supaya tidak terlihat jelek ya. Ini juga akan kita ikat. Seperti ini, simple mati saja ya. Terus bagian sini juga kita ikat benangnya. Nah, benang-benang ini kita masukkan ke dalam sepatu ya, dalam sepatu seperti ini, supaya terlihat rapi. Nah, bagian depan sudah selesai, lalu kita akan kerjakan bagian belakang ya. Dan selanjutnya kita akan menyelesaikan pola ini di part yang ketiga. Terima kasih.